pagi adik-adik semuanya, senang sekali pada hari ini kita semua bisa bertemu kembali di agenda perkuliahan dengan topik hipertensi dalam kehamilan, khususnya adalah preeklamsia. Jadi topik ini merupakan bagian dari mata kuliah deteksi dini kehamilan patologis yang mana adik-adik pada sebelumnya sudah saya berikan penugasan untuk membahas sebuah kasus yang mana tentang preeklamsia. Di sana adik-adik sudah berdiskusi, kemudian sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya, dan juga telah tanya jawab saat presentasi, sehingga harapan saya adik-adik sudah sedikit paham tentang hipertensi dalam kehamilan. Baik, akan saya mulai untuk perkuliahan pada hari ini. Jadi, mata kuliah deteksi dini kehamilan patologis ini merupakan mata kuliah dengan bobot 1 SKS, di mana tujuan pembelajarannya itu adalah terkhusus untuk topik yang akan kita bahas hari ini adalah mahasiswa mampu menguraikan tentang asuhan kebidanan dengan hipertensi dalam kehamilan. Selain itu, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kewenangan bidan dalam asuhan kebidanan pada kehamilan patologis, termasuk salah satunya adalah hipertensi dalam kehamilan terkhusus preeklamsia. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini, apa sih yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama, hipertensi dalam kehamilan itu sendiri. Ternyata hipertensi kehamilan itu terdiri dari beberapa macam ya, ada beberapa jenis. Salah satunya adalah preeklamsia. Kita nanti akan lebih belajar tentang preeklamsia, mulai dari definisi, faktor risiko, diagnosis, patofisiologi, penata laksanaan, dan juga pencegahan dari preeklamsia itu sendiri. Oke, sebelumnya mungkin ada yang sudah paham apa itu hipertensi dalam kehamilan. Jadi hipertensi dalam kehamilan itu ya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bisa kita katakan tinggi itu adalah jika lebih dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 90 mmHg. Dan itu semua, hipertensi ini tadi terjadi pada saat kehamilan. Itulah yang disebut sebagai hipertensi dalam kehamilan. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa hipertensi dalam kehamilan itu ada beberapa macam. Ya, salah satunya yang pertama adalah hipertensi gestasional. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan hipertensi gestasional? Yang pertama adalah jika hipertensi itu timbul pada saat usia kehamilan 20 minggu. Tetapi ibu ini tidak mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya. Sebelum hamil dia tidak mengalami hipertensi. Tetapi hipertensinya terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Kemudian ketika kita cek protein urianya negatif, selain itu tidak ada tanda disfungsi organ. Ini kita sebut sebagai hipertensi gestasional. Kemudian untuk yang preeklamsia, preeklamsia sama seperti hipertensi gestasional. Terjadi ketika usia kehamilan lebih dari 20 minggu, tetapi ketika kita tes untuk protein urianya itu positif. Baik positif 1 sampai positif 3. Selain itu, jika protein urianya negatif, kita tes untuk fungsi organ, ternyata ada yang mengalami disfungsi. Itu bisa kita katakan sebagai preeklamsia. Kemudian eklamsia, apa sih yang disebut dengan eklamsia? Eklamsia itu preeklamsia berat disertai dengan adanya kejang pada wanita, seperti itu pada ibu hamil. Kemudian untuk hipertensi kronis ini gini, bedanya dengan hipertensi gestasional. Kalau hipertensi kronis itu dia sudah hipertensi sebelum hamil. Kemudian pada saat hamil, sebelum usia kehamilan 20 minggu, setelah usia kehamilan 20 minggu, lanjut hingga 12 minggu postpartum, ibu mengalami tekanan darah tinggi. Tuh. Kemudian untuk preeklamsia superimpos pada hipertensi kronis, ini maksudnya adalah preeklamsia. Jadi ibu itu mengalami preeklamsia, tetapi tetap berlanjut ya. Berlanjut dia setelah melahirkan tetap hipertensi. Ini yang disebut sebagai preeklamsia superimpos hipertensi kronis. Oke, kita akan fokus pada definisi preeklamsia. Preeklamsia tadi sudah saya jelaskan bahwa itu merupakan gangguan dengan adanya tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 140/90 mmHg. Selain itu juga ada protein urin, kemudian juga bisa ada disfungsi organ. Siapa sih yang ternyata mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami preeklamsia itu? Yang pertama adalah jika seorang ibu itu pada kehamilan sebelumnya, jadi ketika mungkin ini adalah kehamilan yang kedua atau ketiga, pada kehamilan pertama atau keduanya itu ibu mengalami preeklamsia. Ini risikonya lebih tinggi untuk terulang. Pada preeklamsia ringan, itu risiko berulangnya lebih rendah, sekitar 30%. Tapi pada preeklamsia berat, itu untuk risiko berulangnya lebih tinggi, bisa sampai ke 60% untuk risiko berulangnya. Kemudian yang kedua, nulipara atau nuliparitas. Ini merupakan ibu hamil
pertama kali, jadi kehamilan yang pertama. Ini risikonya lebih tinggi ya untuk mengalami preeklamsia. Kemudian ketika usia ibu itu terlalu muda atau terlalu tua, ini juga merupakan faktor yang meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia pada ibu hamil. Ibu-ibu dengan obesitas ini juga karena tingginya faktor inflamasi ya di dalam tubuh ibu sehingga ini meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia. Kemudian riwayat keluarga yang mengalami preeklamsia seperti ibunya atau saudara perempuannya. Nah, orang dengan yang mempunyai ibu atau saudara perempuan dengan riwayat PE atau preeklamsia, dia mempunyai risiko lebih tinggi untuk mengalami preeklamsia. Kemudian untuk kehamilan ganda seperti kembar, triplet, ini tentu tubuh ibu itu bekerja lebih keras ya dengan adanya kehamilan ganda ini, dan itu meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia. Ini diagnosisnya. Jadi kita bisa katakan seorang ibu hamil itu mengalami preeklamsia dengan apa? Diagnosisnya ditegakkan dengan apa? Yang pertama yang saya sebutkan tadi ya, tekanan darah. Jadi ketika tekanan darahnya itu lebih dari 140, lebih dari sama dengan 140/90 mmHg, nah di situ bisa dikatakan ibu mengalami preeklamsia ringan. Ya, tentu disertai dengan protein urea atau disertai dengan gangguan atau disfungsi organ. Kemudian jika tekanan darahnya lebih dari sama dengan 160/110 disertai protein urea atau disfungsi organ, ini bisa dikatakan preeklamsia berat ya. Tuh. Untuk protein urea, jika memang tidak ditemukan, jika di satu atau salah satu dari tanda-tanda ini ada pada ibu, ibu bisa dikatakan preeklamsia. Oke, ini adalah patofisiologi dari preeklamsia. Sebenarnya preeklamsia ini untuk patofisiologinya itu ada 2 tahapan. Yang pertama didahului dengan adanya disfungsi plasenta atau implantasi plasenta yang abnormal. Itu terbentuknya plasenta dan juga penempelan plasenta pada uterus itu abnormal. Nah, itu adalah tahap pertama patofisiologi dari preeklamsia. Tahap keduanya itu respon maternal atau sistemik. Ketika implantasi plasentanya abnormal, atau implantasi abnormal terjadi, ini akan mengarah pada respon maternal sistemik, yang mana nantinya akan menyebabkan disfungsi endotel. Saya sini akan memutarkan video gambaran bagaimana sih patofisiologi dari preeklamsia itu sendiri. You can see the spiral arteries dilate to 5 to 10 times their normal size and develop into large uteroplacental arteries that can deliver large quantities of blood to the developing fetus. In preeclampsia, these uteroplacental arteries become fibrous, causing them to narrow, which means less blood gets to the placenta. A poorly perfused placenta can lead to intrauterine growth restriction and even fetal death in severe cases. This hypoperfused placenta starts releasing pro-inflammatory proteins. These then get into the mother's circulation and cause the endothelial cells that line her blood vessels to become dysfunctional. Endothelial cell dysfunction causes vasoconstriction, or narrowing of the blood vessels. It also affects the kidneys in a way that makes them retain more salt, both of which results in hypertension. Oke, jadi itu tadi merupakan patofisiologi preeklamsia ya, diawali dari implantasi abnormal hingga disfungsi endotel. You can see the spiral Oke, penata laksanaannya ada 2. Yang pertama ekspektatif, yang kedua terminasi, gitu. Ketika ada ibu hamil dengan preeklamsia, hal yang sebenarnya merupakan penata laksanaan utama itu adalah terminasi atau persalinan. Jadi memang preeklamsia ini terjadi karena adanya janin dan juga plasentasi abnormal tadi. Ketika sumber permasalahannya dari keadaan preeklamsi ini dikeluarkan, yaitu janin dan plasenta, tentu untuk gangguan preeklamsia ini akan teratasi. Tetapi jika terminasi atau persalinan belum memungkinkan untuk dilakukan, maka yang dilakukan adalah terapi atau penata laksanaan secara ekspektatif. Dengan apa saja? Yang pertama dengan pemberian MgSO4 ya. Pemberian MgSO4 ini ada 2 dosis awal dan juga dosis pemeliharaan. Untuk dosis awal itu kita berikan MgSO4, biasanya sediaan 40% ya. Sediaan 40% itu kita ambil 10 mili dari sediaan 25 mili. 10 mili itu tadi kita ambil, kita larutkan dengan Aquades 10 mili, jadi kan ada 20 mili, kita injeksikan secara intravena selama 5-10 menit, seperti itu. Atau jika ada sediaan 20%, itu kita berikan 20 mili 20% selama 5-10 menit secara intravena. Kemudian yang kedua, setelah kita berikan dosis awal, kita akan memberikan dosis pemeliharaan ya. Dosis pemeliharaan ini diberikan dengan cara menginjeksikan 25 ml intramuskuler di setiap bokong, kemudian diberikan 2
gram per jam secara intravena kontinu sampai kondisi pasien stabil untuk MGSO4 20%. Selain diberikan MGSO4, diberikan apa? Diberikan obat antihipertensi, yaitu labetalol, nifedipin, atau hidralazin. Ini merupakan tadi untuk penata laksanaan yang sudah saya jelaskan, yaitu terminasi atau melakukan persalinan. Jadi yang pertama, ketika preeklamsia ringan atau preeklamsia, ini ketika usia kehamilannya lebih dari 37 minggu, lebih dari sama dengan 37 minggu, maka segera lakukan persalinan, baik itu dengan induksi ataupun dengan SC. Ketika usia kehamilannya kurang dari 37 minggu, apa yang dilakukan? Kita observasi ketat dulu, kita cek, kita observasi, kita monitoring keadaan ibu dan janinnya. Apabila ternyata ya ada indikasi kekhawatiran pada ibu atau pada janin, maka bisa segera dilakukan persalinan. Kemudian untuk preeklamsia berat, jika usia kehamilan lebih dari sama dengan 34 minggu, ini ibunya kita stabilkan dulu keadaannya. Setelah keadaannya stabil, maka dilakukan persalinan. Ketika usia kehamilannya kurang dari 34 minggu, apa yang dilakukan? Yaitu kita tetap stabilisasi ibu, berikan kortikosteroid untuk pematangan paru janin. Jika sewaktu janin dilahirkan, maka dia bisa siap, ya. Kemudian dilakukan persalinan. Ketika eklamsia terjadi, itu indikasinya adalah segera melakukan persalinan tanpa memandang usia kehamilan. Untuk pencegahannya seperti apa? Baik, untuk pencegahan itu ada beberapa cara. Yang pertama, pemberian aspirin dosis rendah. Pemberian aspirin dosis rendah ini sudah dilakukan di beberapa negara dan juga di Indonesia ya. Diberikan dengan dosis 81 mg. Seperti itu. Kalau di Indonesia ini biasanya sediaannya 80 mg, diberikan setiap hari, diminum pada malam hari. Kemudian kapan sih pemberiannya? Itu adalah pada saat usia kehamilan 12-16 minggu, kemudian dilanjutkan hingga persalinan. Dia fungsinya itu ini, menurunkan produksi tromboksan A2 dan meningkatkan prostasiklin. Jadi menurunkan tromboksan, yang mana tromboksan itu berperan pada penyempitan pembuluh darah, vasokonstriksi pembuluh darah, dan meningkatkan prostasiklin yang dia berperan pada pembesaran pembuluh darah atau vasodilatasi pembuluh darah sehingga tidak terjadi hipertensi. Kemudian yang kedua ada suplementasi kalsium. Suplementasi kalsium itu dosisnya 1-2 gram kalsium per hari. Mekanismenya berperan dalam regulasi tekanan darah. Kemudian ada pemberian antioksidan. Antioksidan ini diharapkan dapat memberikan efek pada pencegahan preeklamsia. Jadi seperti ini. Preeklamsia sendiri itu kan ada yang menyebutkan bahwa dia disebabkan atau gangguan ini disebabkan adanya radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas dalam tubuh terlalu tinggi, antioksidan endogen yang meliputi SOD, GSHBE, dan juga katalase ini tidak mampu untuk menangkal radikal bebas yang ada dalam tubuh, sehingga tubuh itu kelebihan radikal bebas. Kondisi ini disebut sebagai stres oksidatif. Oleh karena itu, pemberian antioksidan eksogen diharapkan mampu untuk membantu kerja antioksidan endogen sehingga radikal bebas dapat terkontrol dan tidak terjadi stres oksidatif, dan harapannya preeklamsia dapat dicegah. Apa sih contoh antioksidan yang bisa kita berikan? Itu ada vitamin C, vitamin E, EVO, dan VCO, serta sumber-sumber dari antioksidan lainnya. Kemudian ini yang penting juga yaitu pemberian KIE. Pemberian KIE dan edukasi pada ibu hamil. Kita harus menekankan pentingnya kontrol kehamilan rutin ya. ANC itu minimal 6 kali. Ini kita pada ibu dengan PE minimal 8 kali selama kehamilan. Karena harus observasi ketat keadaan ibu dengan hamil dengan risiko tinggi. Kemudian kita juga harus menjelaskan pada ibu hamil tentang tanda dan gejala preeklamsia. Jadi ketika ibu itu mengalami sakit kepala, gangguan penglihatan, nyeri perut bagian atas, terus ya seperti ini dialami ibu, kok tensinya tinggi, itu bisa segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. Kemudian penting ketika mengalami gejala tersebut ya ibu waspada. Dengan cara apa ya? Dengan cara segera ke tenaga kesehatan itu tadi. Kemudian ini juga tidak kalah penting yaitu manajemen stres dan istirahat yang cukup. Ini adalah beberapa penelitian yang sudah saya lakukan pada tikus dengan model preeklamsia. Pada saat itu saya dengan beberapa rekan, itu memberikan antioksidan berupa extra virgin olive oil yang diberikan kepada tikus bunting model PE. Kita berikan dengan 3 dosis, dan ternyata hasilnya ketika kita cek beberapa marker, itu terjadi penurunan marker radikal bebas atau stres oksidatif dalam tubuh tikus.
yaitu menurunnya malondialdehyde atau MDA, kemudian jumlah dari antioksidan endogen di dalam tubuh seperti SOD dan juga GSH sebagai kosubstrat dari glutathione peroksidase itu meningkat. Ini menunjukkan bahwa kerja antioksidannya meningkat. Bisa kita asumsikan seperti itu. Kemudian hormon-hormon yang dia itu muncul ketika terjadi preeklamsia juga menurun, seperti SFLT1 atau soluble FMS lactulose kinase 1 dan juga soluble endoglin itu menurun. Seperti itu. Kemudian untuk hormon seperti placental growth factor itu meningkat. VEGF baik di plasenta dan darah juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian antioksidan itu bisa sebagai terapi pencegahan dari preeklamsia. Ini juga buku yang saya dan rekan-rekan saya yang kami keluarkan, yang kami terbitkan. Sekiranya mungkin adik-adik di sini ada yang ingin meneliti terkait dengan tikus model PE, bisa salah satunya merujuk dari buku ini. Oke, mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.